Tema 3, subtema 4, untuk kelas 2 SD, muatan pelajaran matematika. Tujuan pembelajaran kita pada kali ini, diharapkan setelah belajar ini, nanti kalian bisa, yang pertama, menaksir harga barang, yang kedua, menentukan barang yang dapat dibeli dengan jumlah uang tertentu, dan yang ketiga, menghitung uang kembalian. Menaksir jumlah harga keseluruhan barang. Kamu dapat mengetahui harga seluruh barang dengan cara menaksir. Penaksiran harga berguna untuk mengetahui jumlah harga seluruh barang dengan cepat. Untuk menaksir harga barang, bilangan selalu dibulatkan ke atas. Mari kita perhatikan contoh berikut. Di layar kalian sudah ada biskuit seharga Rp500, donat seharga Rp1.500, kue tar seharga Rp2.000, dan kue pie seharga Rp1.000. Nah, kita akan menaksirkan harga makanan yang ada di layar kalian. Mari kita mulai. Yang pertama, biskuit. Harganya Rp500. Mari kita taksir. Ingat, dalam menaksir, bilangan dibulatkan ke atas. 500. Ini bilangannya belum bulat atau belum pas. Maka kita taksir menjadi 1.000. Kemudian donat seharga Rp1.500. Ini bilangannya juga tidak bulat dan atau tidak pas. Maka kita taksir menjadi 2.000. Ingat ya, dibulatkan ke atas. Kue tar 2.000. Harga taksirannya, karena ini bilangannya sudah bulat, sudah pas, maka harga taksirannya tetap 2.000. Kalau ditaksirkan lagi ke bilangan yang di atasnya, misalnya 3.000, nanti harga taksiran dengan harga sebenarnya akan melenceng jauh. Maka dari itu, bilangan yang sudah bulat, taksirannya tetap. Yang nomor 4 adalah kue pie. Kue pie harganya Rp1.000. Jadi, harga taksirannya tetap, yaitu tetap Rp1.000. Sekarang, kita sudah menaksirkan harga tiap-tiap makanan. Maka, sekarang kita jumlahkan semuanya. Harga taksiran kita ada berapa ribu ya? Mari sekarang kita hitung harga taksirannya. Harga taksirannya mari kita jumlahkan. 0 ditambah 0 ditambah 0 ditambah 0 hasilnya 0. 0 ditambah 0 ditambah 0 ditambah 0 hasilnya 0. 0 ditambah 0 ditambah 0 ditambah 0 hasilnya 0. 1 ditambah 2 3 ditambah 2 5 ditambah 1 6. Jadi harga taksiran barang-barang yang ada di papan ini adalah Rp6.000. Ingat, dalam menjumlahkan, satuan harus lurus dengan satuan, puluhan lurus dengan puluhan, ratusan lurus dengan ratusan, dan ribuan lurus dengan ribuan. Nah, sekarang mari kita hitung harga sebenarnya. Mari kita jumlahkan barang-barang tersebut. Mari kita mulai. 0 ditambah 0 ditambah 0 ditambah 0 sama dengan 0. 0 ditambah 0 ditambah 0 ditambah 0 sama dengan 0. 5 ditambah 5 sama dengan
10. Ditambah 0, 10. Ditambah 0, tetap 10. Maka yang kita tulis di sini adalah 0. Kemudian satunya kita simpan di sini. Tempatnya ada di ribuan. Setelah itu kita jumlahkan. 1 ditambah 1, 2. 2 ditambah 2, 4. 4 ditambah 1. Hasilnya 5. Jadi total harga sebenarnya adalah Rp5.000 dan total harga taksiran adalah Rp6.000. Harga taksiran jumlah harga seluruh barang tidak jauh dari jumlah harga sebenarnya. Harga taksirannya Rp6.000, harga sebenarnya Rp5.000. Jadi selisihnya cuma Rp1.000 ya, tidak jauh dari harga yang sebenarnya. Oke, sudah jelas anak-anak? Mari kita lanjut. Sekarang kita akan belajar menentukan barang yang dapat dibeli dengan jumlah uang tertentu. Di subtema 3 kemarin kita sudah pelajari hal ini. Uang dapat digunakan untuk membeli barang. Harga keseluruhan barang harus lebih kecil atau sama dengan jumlah uang yang kamu punya. Mari perhatikan harga barang-barang berikut. Di sini ada penghabus, harganya Rp500. Buku gambar Rp1.000, pensil Rp1.500 dan penggaris Rp2.000. Mari kita hitung. Uang yang tersedia Rp2.000 dan satu lembar Rp2.000 lagi. Ada 2 lembar Rp2.000-an. 2 lembar Rp2.000-an berarti nilainya, masih ingat cara menghitungnya? Yaitu Rp2.000 ditambah Rp2.000. Jadi uang yang tersedia adalah Rp4.000. Benda apa saja yang kamu beli dengan uang tersebut? Pilihan pertama, penghapus seharga Rp500, buku gambar seharga Rp1.000, pensil seharga Rp1.500. Pada pilihan pertama ini, kalian bisa membelanjakan uang Rp4.000 dengan mendapatkan barang sebagai berikut. 1 penghapus seharga Rp500. 2 buku gambar. Satunya harganya Rp1.000. Jadi kalau 2 buku gambar, Rp1.000 ditambah Rp1.000 sama dengan Rp2.000. 1 pensil harganya Rp1.500. Maka total belanjaanmu adalah, mari kita hitung. Kita jumlahkan 0 ditambah 0 ditambah 0, 0. 0 ditambah 0 ditambah 0, hasilnya 0. 5 ditambah 0, 5. Ditambah 5, 10. Maka yang ditulis di sini adalah 0 dan satunya kita simpan di atasnya angka 2. 0 kita tulis di sini dan satunya kita simpan di sini. Di atasnya angka 2. Jadi 1 ditambah 2, 3 ditambah 1, 4. Total belanjaannya ada Rp4.000 ya, sama dengan jumlah uang yang
tersedia. Tidak boleh lebih dari jumlah uang yang tersedia, karena nanti bisa kurang dalam membayar, ya. Jadi, dengan uang Rp4.000, kalian bisa mendapatkan 1 penghapus, 2 buku gambar, dan 1 pensil. Ini adalah pilihan pertama. Ibu akan kasih contoh lagi pilihan yang kedua. Nah, sekarang pilihan kedua. Ada buku gambar seharga Rp1.000 dan pensil seharga Rp1.500. Pada pilihan kedua ini, kalian bisa membelanjakan uang Rp4.000 dengan mendapatkan barang sebagai berikut. 1 buku gambar seharga Rp1.000. 2 pensil. 1 pensil seharga Rp1.500. Berarti kalau 2 pensil 1.500 ditambah 1.500 sama dengan 3.000. Mari kita jumlahkan total belanjaannya. 0 ditambah 0. 0. 0 ditambah 0. 0. 0 ditambah 0. 0. 1 ditambah 3. 4. Jadi total belanjaannya ada 4.000 ya, sama dengan uang yang tersedia. Dengan uang Rp4.000, kalian bisa mendapatkan 1 buku gambar dan 2 pensil. Anak-anak cerdas, sekarang coba kamu cari benda lainnya yang dapat kamu beli dengan uang Rp4.000. Anak-anak cerdas, tahukah kamu kapan akan mendapatkan uang kembalian? Nah, sekarang kita akan belajar menghitung uang kembalian. Jika uang yang kamu bayarkan lebih besar dari harga barang, kamu akan mendapat uang kembalian. Uang kembalian dihitung dengan cara mengurangi uang yang dibayarkan dengan harga barang. Nah, sekarang Ibu mempunyai contoh menghitung uang kembalian. Contoh pertama, Nelson diberi uang oleh ibu sebanyak Rp2.000. Kemudian, Nelson membelanjakan uang tersebut untuk membeli pensil seharga Rp1.500. Berapa sisa uang yang dimiliki Nelson? Ingat, ini adalah soal cerita ya. Dalam soal cerita, cara menjawabnya ada kata jawab dan jadi. Jawab untuk kalimat matematikanya dan jadi untuk kesimpulannya. Mari kita mulai. Jawab. Tadi Nelson diberi uang oleh ibu sebanyak Rp2.000. Kemudian Nelson membelanjakan uang tersebut untuk membeli pensil seharga Rp1.500. Karena uang Nelson dibelanjakan, maka uang Nelson akan berkurang. Maka dalam penghitungannya adalah dikurangkan. Mari kita mulai. 0 dikurangi 0 sama dengan 0. 0 dikurangi 0, hasilnya 0. 0 dikurangi 5 tidak bisa. Mengapa demikian? Karena 0 bilangan
ada 5. Nah, kalau kalian menemukan seperti ini, maka caranya adalah dengan meminjam angka yang ada di depannya. Di depannya adalah angka 2. Maka kita pinjam supaya nanti 0 ini bisa untuk mengurangkan angka 5. Nah, kita coret. Kita pinjam 1, 2 dipinjam 1. Kita tulis di sini. Jadi 0 di sini berubah nilainya menjadi 10. Dan 2 sudah dipinjam 1, sisanya tinggal 1. Kalau sudah seperti ini, mari kita lanjut menghitungnya. 0 yang tadi sudah menjadi 10. Berarti 10 dikurangi 5. Hasilnya 5. Dan 1 dikurangi 1. Hasilnya 0. Untuk 0 yang ada di paling depan tidak perlu kamu tulis. Jadi, sisa uang yang dimiliki Nelson adalah 500 rupiah. Mari kita lanjut dengan contoh kedua. Jensen mendapat uang dari nenek sebesar 5.000 rupiah. Kemudian, uang tersebut Jensen belanjakan untuk membeli buku seharga 3.000 rupiah. Berapa uang kembalian Jensen? Mari kita mulai. Jawab. Uang Jensen ada 5.000 rupiah. Digunakan untuk membeli buku seharga 3.000 rupiah. Berapa uang kembalian Jensen? Karena uang Jensen sudah dibelanjakan, berarti uang Jensen berkurang. Maka cara penghitungannya adalah dikurangkan. Mari kita hitung. 0 dikurangi 0. 0. 0 dikurangi 0. 0. 0 dikurangi 0. 0. 5 dikurangi 3 sama dengan 2. Jadi, uang kembalian Jensen adalah 2.000 rupiah. Anak-anak cerdas, sekarang coba kalian tentukan kemungkinan pecahan uang kembalian yang Jensen terima. Ayo kita ingat kembali cara menentukan pecahan uang. Tadi uang kembalian Jensen adalah 2.000 rupiah. Kemungkinan pecahan uang kembalian yang Jensen terima adalah kemungkinan yang pertama. Kasih contoh. 1.000. 1 lembar 1.000-an dan 1 lembar 1.000-an. 1.000 ditambah 1.000 sama dengan 2.000. Kemungkinan kedua. 1 keping 1.000-an dan 1 lembar uang 1.000-an. 1.000 ditambah 1.000, 2.000. Kemungkinan ketiga. 500. Nah, kemungkinan ketiga yaitu 500-annya ada 4. 500 ditambah 500. 1.000 ditambah 500. 1.500 ditambah 500 menjadi 2.000. Jadi 2.000 sama juga dengan 4 keping uang 500-an. Sekarang kemungkinan keempat. Jensen mendapatkan 1 lembar uang 2.000-an.
contoh, ada 4 kemungkinan uang pecahan yang akan Jensen terima sebagai uang kembalian. Coba sekarang kalian temukan kemungkinan yang lain pecahan uang kembalian yang dapat diterima Jensen. Nah, demikian anak-anak pembelajaran kita di tema 3, subtema 4 untuk muatan pelajaran matematika pada kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat, tetap semangat.